apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran besar melanda Wihara Avalokiteswara di kota Sibolga. Sebuah mobil travel dilaporkan jatuh ke jurang di Desa Batu Gungun, Kabupaten Dairi. Tak kunjung dapat kepastian berangkat sejak bulan April 2023 puluhan calon jemaah umroh mendatangi kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Utara. Kebakaran besar melanda Wihara Avalokiteswara di kota Sibolga. Api melalap seluruh bagian dalam wihara, gudang, serta perlengkapan sembayang. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik. Warga Jalan Es Parman, Kota Sibolga, Senin malam diselimuti kepanikan. Asap membumbung tinggi dari bangunan wihara yang berada di permukiman padat penduduk. Api berkobar di bagian tengah wihara serta gudang perlengkapan. Warga berupaya menghambat amuk si jago merah agar tidak merambat ke bangunan sekolah Tri Ratna yang merupakan bagian dari Yayasan Wihara. 10 unit mobil gabungan dari pemadam kebakaran Kota Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah dikerahkan untuk memadamkan api. Api baru dapat dijinakan setelah 1,5 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Bagian gudangnya barang-barang itu. Barang. Jam berapa kebagian pastinya tadi ini Pak kebakarannya? 21.25. Kerugian apa ya nih Pak yang terbakar Pak? Itu seragam anak-anak. Seragam itu baju seragam anak-anak. Kerugian berapa kira-kira material? Kerugian material yang Dan saya bisa kira. untuk daerah peribadahan ada yang terbakar. Sementara belum kita lihat, tapi kayaknya nggak ada kenanya. Tapi diduga Kayaknya korslet dari listrik. korslet listrik ya. Korslet listrik. Polisi tengah menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran ini. Seluruh area lokasi kebakaran kini telah dipasangi garis polisi. Sejumlah saksi tengah diperiksa untuk dimintai keterangan, termasuk diantaranya penjaga wihara serta warga sekitar wihara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Sibolga. Sebuah mobil travel jurusan Gunung Sitember Sidikalang Medan dilaporkan jatuh ke jurang Laerenun Lau Kinapan di Desa Batu Gungun, Kabupaten Dairi. Tim SAR gabungan pun mencari penumpang sepasang suami istri lansia. Satu Regu Basarnas Medan serta BPBD Kabupaten Dairi sejak Senin pagi melakukan pencarian terhadap penumpang dan mobil yang jatuh ke jurang Laerenun Lau Kinapan, Desa Batu Gungun, Kecamatan Gunung Sitembar, Kabupaten Dairi. Mobil itu diperkirakan jatuh ke jurang berkedalaman 200 meter dari atas jalan berdinding, tebing, terjal, dan curam. Sedangkan dasar jurang merupakan sungai beraliran deras dan berair keruh. Korban hilang Tumpak Aritonang, 63 tahun, dan Siti Limbong, 57 tahun, pasangan suami istri. Peristiwa ini berawal saat pengemudi mobil, Bani Silaban, menghentikan mobil di tepi jalan turunan, kemudian berjalan ke arah warung. Saat itu kondisi mobil bermuatan 3 penumpang. Mobil kemudian meluncur lurus ke jurang. Seorang penumpang, Risnawan Lumbang Gaul, 19 tahun, berhasil selamat karena melompat sebelum mobil yang ditumpanginya terjun ke jurang. Jadi kita sudah koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Gunung Sitember dan juga pemerintah Desa Mangan Moli, Kecamatan Tanah Pinem, karena biasanya kalau ada yang hanyut dari sini itu dapatnya di Desa Mangan Moli. Jadi nanti kami juga akan nanti ke arah sana, ke arah Mangan Moli. Nah, untuk kendalanya di lapangan apa nih Pak kendalanya? Sebenarnya kendala di lapangan ini Pak, termasuk medannya yang sulit. Arus sungai ini sangat deras dan juga kedalamannya ini kalau menurut warga ini sampai 30 meter ini kedalaman sungai kita ini. Jadi ini menjadi satu kendala bagi tim dan termasuk juga tebingnya ini yang curam. Jadi untuk akses masuk ke sungai itu nggak ada Pak. Tim SAR melakukan pencarian dengan menuruni tebing. Upaya pencarian ini terkendala dengan kondisi medan terjal dan aliran derasnya sungai.
Petugas juga telah memasang jaring di bibir sungai dengan harapan korban tersangkut di jaring. Tuti Alawi Alubis melaporkan dari Kabupaten Dairi. Sepasang suami istri dibegal 8 orang pemuda saat hendak pulang ke rumah di kawasan Belawan, Kota Medan. Kaki suami dipukul menggunakan martil oleh pelaku dan sepeda motor korban dibawa kabur. Tohrudi Nuru, 48 tahun, mengalami luka-luka di bagian mata kanan, pipi sebelah kanan hingga kaki kanannya. Korban bersama istrinya dibegal oleh sejumlah pemuda di kawasan Lorong Kesenian, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Kota Medan. Kejadian sesaat setelah korban dan istrinya menutup warung tambal bannya di Jalan Sumatera, Belawan pada 14 September lalu. Saat itu korban dan istrinya hendak pulang memeriksa keadaan anak-anaknya di rumah yang dalam beberapa hari lalu sempat kemalingan. Tiba-tiba 8 orang pemuda berusia sekitar 17 tahun mencegat dan meminta sejumlah uang. Para pelaku yang mempersenjatai diri dengan senjata tajam dan martil menyekap istri korban dengan pisau di lehernya dan meminta sepeda motor korban. Korban menyerahkan motornya lalu kabur bersama sang istri. Ini kan ada 4 orang di sini. Nah, di sana 2 orang, di sana juga 2 orang. Nah, masuk kereta kami di dalam ini. Karena takut kami udah ada nampak kelewang itu sama orang itu, diputarnya lagi kereta ini. Balik lagi kami di sini mau makan. Rupanya udah dikerumung kami sekarang. Itulah. Takut kami itu dari kereta itu. Korban telah melaporkan kasus pembegalan ke Polsek Medan Belawan. Korban berharap seluruh pelaku dapat ditangkap dan sepeda motor yang diambil dapat dikembalikan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Polres Pelabuhan Belawan membongkar praktik aborsi berkedok klinik bersalin di Kelurahan Mabar, Kota Medan. Pelaku merupakan seorang bidan bersama ibu pelaku yang membantu aborsi serta pasangan kekasih yang baru saja melakukan aborsi. Satuan Reserse Kriminal Polres Pelabuhan Belawan melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA menangkap 2 orang pelaku praktik aborsi, yakni Larasati dan Juminar di Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Keduanya merupakan ibu dan anak yang berprofesi sebagai bidan dan suster yang membuka praktik aborsi berkedok klinik bersalin. Selain menangkap 2 pelaku utama, polisi juga meringkus pasangan bukan suami istri, yakni Aprianto Saragi dan Fitriani Purba yang baru selesai melakukan aborsi. Pelaku mematok tarif sebesar 3 juta rupiah untuk usia kandungan 3 bulan dan 7 juta rupiah usia kandungan di atas 3 bulan dan berjalan sejak tahun 2020. Diduga telah ada puluhan pasien melakukan aborsi. Klinik ini sudah berada atau sudah ada gitu ya, menjalankan aksinya, prakteknya itu sudah sekitar dari mulai tahun 2020. Nah, pada saat itu ada temannya gitu ya, temannya yang menjadi istilahnya perantara gitu ya, orang per orang yang mengetahui kasus ini gitu ya. Oh, di sana itu boleh bisa aborsi dengan tarif 3 bulan ke bawah 3 juta, 3 bulan ke atas 5 juta sampai dengan 7 juta. Nah, yang kita amankan pada saat melakukan aborsi itu, yang diminta tarifnya itu adalah 5,5 juta dengan usia kandungan 5,5 bulan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua pelaku dan pasangan kekasih terancam hukuman 10 tahun penjara. Sementara wanita yang melakukan aborsi masih dilakukan perawatan intensif di rumah sakit dan jasad bayi berusia 5,5 bulan telah dimakamkan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.